Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 mata kuliah e-komersial. Saya akan menjelaskan materi Marketplace Management. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri dengan atas nama Oki Aliatul Hakimah, NIM 190301203 dan Zanwar Dwi Andriansyah, NIM 190301202. Ada Anissa Sekar Pitaloka dengan NIM 190301238 dan yang terakhir ada Eka Firnanda Ramadhani dengan NIM 190301256. Di sini saya akan menjelaskan definisi e-marketplace. Apa sih definisi e-marketplace itu? E-marketplace merupakan media online berbasis internet, tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan menjual. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi supplier atau penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka. Ada sumber lain yang menjelaskan pengertian dari e-marketplace. E-marketplace adalah wadah komunitas bisnis interaktif secara elektronik yang menyediakan pasar di mana perusahaan dapat ambil andil dalam B2B commerce atau kegiatan e-bisnis lain. Dalam hal ini dapat disimpulkan, e-marketplace adalah wadah komunitas bisnis interaktif secara elektronik dan aplikasi yang menyediakan pasar di dalamnya berisi perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, distribusi, penetapan harga, berupa barang atau jasa, di mana dengan tujuan memuaskan individu dan organisasi. Lanjut ke keuntungan pembeli. Keuntungan pembeli dalam bisnis e-marketplace memiliki banyak keuntungan dari segi penjual maupun pembeli. Keuntungannya tersendiri meliputi yang pertama, mempermudah pencairan dan perbandingan produk beserta informasi. Yang kedua, pembeli mendapatkan harga bersaing antara supplier secara global. Dan yang terakhir, mengurangi biaya pengadaan barang atau purchase cost. Selanjutnya, keuntungan dari penjual. Penjual di sini juga memiliki keuntungan, di antaranya ada e-marketplace mempermudah pencarian pembeli baru. Yang kedua, memperluas penjualan dalam menjangkau pasar. Dan yang ketiga, media promosi produk tanpa kurang biaya promosi, transaksi, dan sales. Dan yang keempat, dapat digunakan oleh kalangan umum atau industri kecil hingga industri besar. Dan yang terakhir, mempermudah dalam memantau dan menganalisa supplier demand, pasar, serta tren pembeli. Akan menjelaskan tentang komponen-komponen e-marketplace. Komponen-komponen e-marketplace dibagi menjadi dua, yaitu komponen-komponen penjual dan komponen pembeli. Komponen-komponen penjual yang pertama ada front end. Front end adalah bagian dari penjual yang berkomunikasi langsung dengan calon pembeli, misalnya administrator pada sebuah toko online shop. Yang kedua ada back end, adalah bagian dari penjual di balik layar yang mengurusi hal-hal seperti logistik, pengemasan produk, pengiriman, dan sebagainya. Yang ketiga ada intermediaries, adalah pihak ketiga yang mendukung kegiatan penjualan. Komponen-komponen pembeli. Yang pertama ada produk berupa barang atau jasa di e-marketplace. Produknya bisa dalam berbentuk digital. Yang kedua ada infrastruktur. Dalam e-marketplace juga tetap ada kebijakan yang mengatur jalannya jual beli, kesepakatan, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe e-marketplace. Tipe-tipe e-marketplace ini ada dua ya. Yang pertama marketplace murni, yang kedua ada marketplace konsinyasi. Marketplace murni adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual yang melakukan kerjasama marketplace diberikan keleluasan lebih banyak dibandingkan kerjasama konsinyasi. Setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan marketplace. Contoh marketplace yang sedang diminati oleh banyak orang saat ini yang seperti Shopee,
Bukalapak, ada Blibli, Tokopedia, dan Ralali sama Jualu juga ini. Lanjut ke marketplace konsinyasi. Konsinyasi atau istilah mudahnya adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs marketplace, ia hanya perlu menyediakan produk dengan situs marketplace dan detail informasi ke pihak marketplace. Perbedaan dasar antara marketplace murni dan konsinyasi adalah pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Alur transaksi di marketplace terjadi langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan kerjasama konsinyasi, semua alur transaksi langsung ditangani oleh situs marketplace tersebut. Contoh marketplace adalah seperti OLX, rumahdijual.com, dan indrotrending.com. Di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian e-marketplace. Pengaplikasian e-marketplace butuhkan strategi untuk mengoptimalkan e-marketplace. Yang pertama, pengaturan. Kunci sukses e-marketplace adalah fokus pemerintahan, fungsi, teknologi, dan kerjasama. Fokus pada bisnis tentu perlu. Perusahaan harus memiliki konsep kuat dan fokus akan target yang ingin dicapai. Yang kedua adalah tantangan. Perusahaan diharapkan untuk membangun likuiditas dan menangkap nilai sebagai tantangan. Untuk itu diperlukan pemikiran yang tepat untuk menjaga kedua hal tersebut agar perusahaan dapat terus bertahan hingga tercapai sukses. Kesimpulan e-marketplace. Kesimpulan e-marketplace adalah wadah, komunitas bisnis interaktif secara elektronik, dan aplikasi yang menyediakan pasar di dalamnya, yang berisi perencanaan dan pelaksanaan konsepsi distribusi, penetapan harga, dan berupa barang atau jasa, di mana dengan tujuan memuaskan individu dan organisasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.